kasih Mitra TV. Matur nuwun. Masa depan seni peran di Indonesia, terutama kita bicara di Solo lah, ini seperti apa geliatnya dan sebagainya. Ada pertanyaan dari penelpon tadi. Iya. Jadi pertanyaannya abot dan berat sekali mereka. Langsung monggo dijawab mawon. Iya. Ya, memang itu menjadi pertanyaan dan PR kalau itu memang bisa kita bongkar, sebenarnya lebih menyegarkan kembali kepada prospek seni budaya tradisi kita, karena memang banyak sekali sistem pendidikan kita yang terpaksa harus mengusung kerangka pikir teori dari Barat. Ya, ini yang harus kita terpaksa menurut. Terpaksa atau dipaksa. Oh, betul. Jadi itu kalau saya melihat justru dipaksa. Maka harus ada kesadaran dari bangsa kita bagaimana mengeksplorasi sistem pengetahuan yang berasal dari bumi kita sendiri. Termasuk sistem pengetahuan dunia kesenian, bagaimana teori sastra kita didominasi oleh teori Barat. Bagaimana teori teater kita didominasi oleh teori Barat. Bahkan sampai teori musik kita. Bagaimana kita untuk mengkaji gamelan kita terpaksa menggunakan teori-teori Barat. Bukan teori yang hasil dari bumi kita sendiri. Kalau itu yang tidak kemudian kita antisipasi, ya akhirnya yang akan muncul adalah produk-produk yang sesuai dengan teori itu. Maka seni peran pun yang basicnya peran tradisional akhirnya kurang muncul. Padahal kita punya loh kekayaan yang berhubungan dengan seni peran. Ketoprak, ludruk, wayang orang, bahkan wayang wong dan seterusnya, ya wayang orang, wayang wong, ya. Dan seterusnya teater-teater daerah kita kaya, ya, dan bahkan seperti seni pedalangan itu sendiri sebenarnya teori dramaturginya sungguh luar biasa, cuma selama ini kan belum pernah kita eksplor. Bagaimana kemudian satu sosok mampu membuat karakter, dan ada teori-teori yang belum kita buka. Misalnya dalam seni pedalangan itu, misalnya bagaimana ada teori tentang Ontowacono. Kemudian ada teori yang berhubungan dengan Ontowacono itu semacam bagaimana greget, regu, cucut dan sebagainya. Itu teori-teori teater yang mestinya bisa kita kembangkan sebagai sebuah teori yang menopang pembelajaran tentang seni teater yang dari bumi. Nah, itu kurang sekali. Mau mboten Mas Surono? Nggih wabot. Kula ngertine Kalimaya, Black Opal. Nah, itu Red Borneo. Nah, ini malah ngomongke akeh. Nah, itu ya tapi betul, Mas. Ya. Kalau enggak nanti kemudian teori-teori kita ngake. Ngake. Reso tigo. Kalau Semarang dadi kakek aneh itu ya. Lah, kalau Ki Jliteng melihat ini agar bisa booming dan banyak peminatnya, mungkin menghasilkan apa ya, pegiat seni yang berkualitas kredibel begitu. Nah, selevel ini tadi Didi Pada dan sebagainya almarhum. Ya, itu gimana itu caranya? Caranya sekali lagi bahwa bagaimana dunia pendidikan kita. Nah, ada hubungannya dengan pertanyaan kurikulum tadi. Maka bagaimana kurikulum ini kemudian benar-benar berorientasi kepada sistem pendidikan yang lengkap. Sistem pendidikan yang mengarah kepada manusia seutuhnya. Manusia yang tidak hanya makhluk berpikir tapi juga makhluk berasa. Jadi sehingga bagaimana dari afektifnya, emotifnya, psikomotoriknya sampai kemudian kognitifnya itu semua tergarap. Tidak hanya kognitifnya tidak hanya kognitifnya saja, tetapi bahwa itu kemudian nanti otomatis kalau filosofi pendidikan kita sudah benar, nanti arah pendidikan kita benar, materi pendidikan kita pun menjadi benar. Nah, jadi dalang apa calon menteri pendidikan? Dilajengaken. Ya, jadi karena kemudian kalau kita gelisah, bagaimana ini muatan lokal kita? Karena muatan lokal kita dianggap tidak support kepada orientasi implementasi hasil pendidikan kita, ya kan? Karena orientasinya apa? Pendidikan kita hampir semuanya siap pakai, siap kerja. Nah, sekarang hubungannya apa kembang lombok harus siap kerja? Katakanlah begitu kan? Apa hubungannya tembang mocopat pocong harus siap kerja? Tapi kalau siap menjadi manusia, semua hal yang ada di sekeliling kita akan masuk semuanya. Jadi sistem pendidikan kita jangan hanya berorientasi pada siap kerja, tapi kita menyiapkan bahwa kita menyiapkan orang yang siap menjadi manusia seutuhnya. Nah, itu baru kemudian nanti semua akan
masuk. Tapi kalau tidak ya sistem itu sendiri sudah menghalangi kurikulum dengan materi-materi yang tidak support kepada orientasinya. Termasuk muatan lokal akan banyak yang dianggap tidak support. Nah itulah akar persoalan kita. Ketika kaitkan dengan teater pun ya bagaimana kemudian teori-teori yang berasal dari bumi ini dikembangkan menjadi salah satu bagian materi dari pendidikan, dan akhirnya itu etosnya akan ikut. Nah, jadi kalau dimasukkan termasuk memberikan ruang itu apa masuk kurikulum itu tadi setuju jenengan apa pripun? Ya itu bagian juga ya. Bagian juga dari itu. Ya, dari ruang. Mau ngomongnya nyata-nyata loh Mas Rono. Waki apik sing ya itu biasanya kan enggak pernah. Dalange ngene ngomongnya biasanya. Kok ngenah ini tak waskikit mau ngetoke pamerake. Enggak mau kalah. Iya. Sekarang di waktu yang paling akhir ini ada apa ya gambaran ke depan harapan seperti apa yang akan terjadi di Indonesia, harapan mungkin dalam kurun waktu 2, 3, 5 sampai 1 dekade 10 tahun yang akan datang, seperti apa ini masa depan seni peran Indonesia? Ya, sebenarnya masa depan seni peran itu selalu terbuka. Sekarang tinggal bagaimana kita, generasi muda kita terutama, itu kemudian mampu menyikapi perubahan yang bakal datang. Karena yang bakal datang ini sebenarnya memberi ruang yang sangat luas kepada dunia ekspresi, cuma kadang kita sendiri yang tidak melihat peluang itu. Jadi orientasi yang terpenting sekarang kemudian kita jangan terpatok pada satu lingkup ruang yang kecil, tapi coba kita lihat bagaimana kita berekspresi itu berada di segala ruang. Artinya kita sekarang kan kecenderungannya setiap seniman generasi muda itu selalu teriaknya minta gedung kesenian. Loh, mengapa kita kurang? Tuhan itu memberi ruang ekspresi seluas dunia ini, mengapa kita harus menunggu? Ya, atau artinya membatasi diri hanya di ruang gedung kesenian. Kalau nggak ada ruang gedung kesenian, mengapa tidak ada di lobi-lobi apartemen, lobi-lobi hotel? Mengapa itu tidak kita sikapi sebagai ruang ekspresi yang kemudian bagaimana kita berperan, berteater dan sebagainya di ruang seperti itu, bahkan di pasar-pasar. Nah, itu artinya itu kecerdasan kita menangkap masa depan. Itu yang terpenting. Yes, harus tetap kreatif, tetap semangat dan tetap berani menghadirkan kualitas serta kreativitas. Termasuk karakternya ini harus dimunculkan begitu. Iya. Oke, baik. Satu kata untuk masa depan seni peran di Indonesia. Satu kata aja, Krisiteng. Apa? Satu kata. Satu kata untuk seni peran di Indonesia ini. Harus berkarakter. Ya, harus berkarakter. Katanya loro ya, Lek. Oh, loro ya. Seni peran berkarakter. Berkarakter berarti ya masa depan seni peran di Indonesia itu menurut Ki Juwiteng adalah berkarakter. Terima kasih Ki Juwiteng. Terima kasih kembali. Kebersamaan kita di kesempatan kali ini semoga ini memberikan pencerahan yang menjadi baik sehingga nanti muncul orang-orang yang bergiat di bidang seni selevel atau sekaliber Didi Petet dan lain sebagainya almarhum. Semoga diterima di sisinya, mendapatkan surga begitu, insya Allah. Amin. Terima kasih Ki Juwiteng, Mas Rono, Mas Adam dan juga Mas Warih, produser saya, Heidi. Terima kasih. THTV masa kini dan tetap berbudaya. Assalamualaikum.